Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan SMI. Kembali lagi bersama kami di SMI Kuptas Cisco Meraki. Nah, saya Edita selaku Product Manager untuk Cisco di Synex Metro Data Indonesia. Dan bersama saya sudah nggak asing lagi, udah pastinya ada William selaku Product Support Cisco Meraki di Synex Metro Data Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita di episode yang kelima ini kita akan membahas Cisco Meraki Switching and Full Stack Network Assurance. Nah, mungkin sedikit penjelasannya aja, William. Ini apa sih gitu untuk switch ini gitu? Baik, untuk sebelumnya kan kita sudah membahas tentang MR, lalu MX sebagai edge router, access point seperti itu di MR-nya. Nah, pasti kan di network kita ada yang namanya distribusi network dan juga sebagai core switch gitu. Jadi Meraki MS ini adalah switch dari Meraki yang kita bisa manage juga dari dashboard dan Meraki. Ya. Jadi single manage untuk semua perangkat jaringan dari Meraki itu kita kan dari dashboard. Ya. Nah, termasuk dari switch-nya ini. Nah, untuk dari jaringan kita kan pasti menggabungkan dengan switch. Nah, kalau semuanya sudah pakai kita full stack switch Meraki, kita bisa mempunyai benefit yaitu untuk full stack itu. Nah, ada beberapa benefitnya yang akan kita bahas nanti kalau kita pakai full stack dengan Meraki. Gitu. Oke, jadi full stack nih full solutionnya lah ya. Betul, gitu. Jadi dari. Oke, nah kalau untuk switch ini kan pengen tahu lebih dalam lagi nih. Nah, untuk switch ini tuh gimana sih capability-nya? Boleh sedikit nggak dijelasin? Nah, jadi kalau dari switch Meraki ini highlights-nya lah ya. Betul. Kita lebih mengedepankan yang namanya visibility. Jadi kalau untuk di MX kan kita policy, lalu di MR kita policy untuk wirelessnya, untuk mencegah intrusion WIPS seperti itu. Kalau di switch kita mengedepankan visualisasi kita untuk klien-klien yang terkoneksi ke jaringan kita, baik wireless maupun wired seperti itu. Nah, makanya dilengkapi dengan paket capture seperti auto topologi discover seperti itu kita ada di switch Meraki ini begitu. Lalu sudah support juga untuk beberapa routing protokol. Hampir semua routing protokol seperti OSPF, dynamic routing, static routing lalu policy based routing, source based routing seperti itu kita sudah support dari switch-nya ini karena kita sudah memiliki switch yang untuk core switch. Jadi layer 3 switch seperti itu udah ada dari seri Meraki MS ini gitu. Oke, jadi itu feature highlights-nya lah ya, keunggulan utama dari Meraki switches ini. Nah, mungkin kalau mau lebih deep lagi gitu ya, kira-kira nih kan mungkin rekan-rekan di rumah gitu ya mau tahu nih untuk tipe-tipenya tuh ada apa aja sih? Apakah misalkan ada entry levelnya atau high end-nya, mungkin bisa dijelasin sedikit oleh William. Nah, dari switch Meraki ini kita sudah tersedia dari entry level. Mulai dari yang 8 port seperti itu dan itu sudah support PoE. Di mana PoE untuk mendukung smart camera, lalu access point seperti itu. Kita sudah mendukung PoE di semua tipenya sudah ada PoE. Oh, dari yang entry level dari sampai entry yang level high end sama sudah ada sampai ya? high end yang Ethernetnya sudah ada. Ya kecuali di SFP ya, kita tidak ada PoE di SFP. Lalu untuk stacking juga kita sudah support untuk stacking, physical stacking dari seri yang MS200 series ke atas ini sudah support untuk stacking. Nah, ini untuk yang layer 2 access switch-nya. Lalu layer 3 access switch kita juga sudah support dengan OSPF, lalu stackingnya bandwidthnya yang lebih besar gitu. Lalu untuk core switch, aggregation switch kita juga sudah ada dari MS400 series yang biasa digunakan buat data center switch, lalu core switch begitu.
Dan ini sudah support bandwidth yang sangat tinggi sih. Sudah ada yang 40 gig, bahkan 100 gig, 100 gigabit kita sudah ada yang support. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari tipe-tipenya ini udah lengkap ya. Ada Betul. yang kalau memang mau start small bisa dari kita start dari yang entry level Betul, tadi ya, yang ya. tipe MS 100 itu ya 120 ya. Kalau mau yang high end mungkin bisa di MS 400 ini ya. Iya. Oke. Jadi ibaratnya kalau dari Meraki kita sudah dari north south-nya kita sudah ada MX, MS dan MR seperti itu. Lalu east west-nya kita semua tipe switch yang dibutuhkan kita ada gitu. Oke. Lengkap banget. Nah, Iya. kalau untuk ini kan switch juga gitu ya, sama gitu seperti Katalis lah ya gitu kan. Nah, untuk manajemennya tuh seperti apa sih? Apakah sama seperti switch pada umumnya atau ada kelebihan lainnya atau bagaimana ya? Nah, karena ini kita di sub-brand Meraki begitu. Jadi yang kita tahu kalau Meraki itu kita ciri khasnya dan spesialisasinya di cloud dashboard. Jadi di switch Meraki itu kita tidak pakai lagi untuk SSH, telnet, serial console seperti itu kita tidak pakai. Tapi kita langsung klaim di dashboard. Nah, kita pre-config di dashboard. Walaupun switch itu belum terkoneksi ke dashboard, kita bisa pre-config. Jadi di saat switch itu terkoneksi, langsung konfigurasi yang kita setting di dashboard itu langsung provision. Begitu. Nah, ini kembali lagi ke benefit di awal kalau kita pakai Meraki. Jadi untuk shipping cost begitu kita bisa langsung mengirimkan switch ini ke kantor cabang misalnya. Nah, itu langsung running seperti yang kita setting di cloud-nya itu begitu. Lalu untuk penggantian switch misalnya bermasalah, kita bisa langsung swap configuration. Jadi yang kalau tradisionalnya kita pakai SFTP, FTP begitu untuk migrasi, lalu masukkan lagi konfigurasinya, kita bisa langsung swap configuration. Jadi sangat mengurangi downtime kalau dari Meraki ini tuh. Gitu. Nah, jadi keunggulannya salah satunya itu mengurangi downtime ya. Nah, mungkin ada lagi nggak sih benefitnya itu? Lalu untuk konfigurasi, istilahnya konfigurasi massal di beberapa cabang ataupun misalnya dalam satu gedung kita pakai lebih dari 100 switch, kita sangat kompleks ya kalau untuk SSH satu-satu kita konfigurasi port 1, port 2, port 3 gitu. Kita bisa lakukan dari fitur Meraki yaitu virtual stacking. Begitu. Jadi virtual stacking itu kita men-set interface yang misalnya satu tipe kita untuk telepon gitu ataupun untuk akses point, kita dalam satu kali konfigurasi langsung tersetting di semua interface yang kita tuju begitu. Lalu untuk guest access juga sudah disediakan dari Meraki ini, di mana tidak bisa akses ke jaringan lokal, hanya diberikan ke internet begitu jadi dari port security-nya. Begitu. Oke, William. Nah, kalau misalkan itu tadi udah ya benefitnya kita udah tahu, untuk manajemennya juga kita sudah sangat mudah gitu ya. Nah, kira-kira aku penasaran nih, ada nggak sih fitur untuk monitoring untuk switch-nya itu hardware-nya itu sendiri gitu? Untuk kalau dari Meraki kita sudah bisa auto topologi discover seperti yang tadi kita mention di awal ya. Jadi biasanya kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat topologi gitu, SNMP biasanya. Nah, kalau dari dashboard Meraki ini kalau kita sudah pakai full stack, kita sudah langsung diberikan topologi. Jadi topologinya dari core switch, akses dan sampai MR walaupun bahkan sampai CCTV kita sudah ada topologinya yang otomatis dibuat, dan itu kalau misalnya ada switch yang bermasalah kita langsung tahu root cause-nya
Jadi misalnya di port berapa ini bermasalah, VLAN-nya salah set atau kabelnya kurang bagus begitu. Nah ini sangat mengurangi untuk downtime yang biasanya kita akan kita cari satu persatu, kita runut di mana portnya yang ini bagus, yang ini enggak, kita cari MAC address seperti itu ya kalau teknikalnya. Nah kalau dari Meraki ini kita langsung diberikan informasi port mana ini yang bermasalah begitu. Jadi dengan kata lain gitu ya, kita nggak perlu cari satu-satu gitu ya. Ketika ada masalah, bahkan mungkin sebelum ada masalah kita udah bisa lihat nih bahwa di port di sini ada let's say trouble lah, ada misconfig, ada mungkin misconfig, ada, ya gitu betul. Sih, Oke. Iya sih kalau kayak gitu mah sangat ini ya mengurangi downtime, dan kalau misalkan ada permasalahan juga langsung tahu ya di mana. Nah kalau dari pengalaman saya sih mencari permasalahan dalam network itu nggak cepet kalau kita manual dari misalnya mencari secara teknikalnya ARP seperti itu, MAC address kita cari itu bisa makan waktu 2-3 jam biasanya. Lalu kita testing kabel manual. Nah, downtime yang lama itu bisa kita persingkat. Kalau dengan topologi Discover dari Meraki ini bisa hanya ya kurang dari setengah jam begitu. Wah, cepet banget tuh ya. Betul, William. itu sangat mengurangi downtime dan itu sangat untuk bisnis benefitnya itu pasti sangat berpengaruh begitu sih. Oke. Lalu untuk cost saving juga dari Meraki ini ada yang namanya port scheduling. Wah, apa tuh William? Jadi kalau misalnya di kantor kan malam tidak ada yang pakai ya WiFi begitu. Sedangkan kalau WiFi standby itu kan makan power listrik. Tuh. Nah dari switch ini kita bisa scheduling. Misalnya di jam 11 malam kita matikan PoE-nya, lalu di jam 5 pagi nyala sendiri otomatis begitu. Itu bisa untuk solusi cost saving yang lumayan besar ya kalau untuk. Oke, jadi memang kalau misalkan perusahaan yang nggak perlu standby 24 jam untuk alatnya bisa dilakukan sangat berguna lah ya power fitur scheduling ini. Begitu. Gitu. Interface scheduling bisa. Oke, ya, dan bisa sangat cost saving lah ya. Nah lalu untuk menambah user experience seperti yang tadi kita mencari permasalahan, sudah ada juga yang full stack network help dari Meraki ini. Jadi kita bisa tahu misalnya mobile phone kita terkoneksi ke access point yang mana, lalu switch mana sampai ke core. Nah kalau kita bermasalah dalam internet atau akses ke server, nah kita bisa tahu tuh masalahnya di mana. Entah di kabel antara switch kedua ketiga ataupun di wirelessnya interferensi atau wirelessnya lemah begitu. Nah itu sangat mengurangi downtime juga seperti yang tadi. Wah, menarik juga nih. Mungkin nanti boleh kali ya didemoin sedikit nih ya. Iya. Oke, nah sebelumnya kita lanjut dulu nih. Nah, ya, adaptive policy. Nah, ini maksudnya gimana ya, William? Nah, kalau ini adaptive policy itu mungkin kita kenal yang namanya microsegmentation, seperti kalau software defined network begitu. Jadi kita melakukan blocking ataupun akses itu tidak lagi terikat dengan VLAN. Kalau biasanya kan kita dalam satu VLAN kita nggak bisa blok tuh. VLAN yang sama kita nggak bisa deny di router. Tapi kalau dari adaptive policy ini kita bisa blok dari grupnya. Jadi kita bisa grouping untuk misalnya internal user atau guest, walaupun IoT juga. Nah ini untuk IoT sistem kita bisa pasti kita blok dari guest misalnya. Lalu user-user juga tidak bisa akses ke IoT seperti itu kan. Jadi IoT hanya bisa terkoneksi dengan server begitu, lalu dengan internet begitu. Dan untuk admin ataupun IT kita hanya bisa akses ke server IoT itu. Jadi kalau perangkat IoT kan kita tidak butuh untuk terkoneksi ke end user. Jadi hanya ke server dan IT-nya hanya connect ke server IoT juga gitu.
Jadi kalau memang company yang sistemnya menggunakan IoT gitu ya, ada IoT-nya ini sudah bisa, juga ya. Betul. Gitu. Oke. Bahkan ada yang namanya adaptive policy-nya Adaptive ini ya. policy, jadi lebih fleksibel kita Oke, untuk melakukan blocking gitu. Oke. Nah, penasaran juga nih William terkait switch Meraki ini gitu ya. Nah, kita kan tahu nih ada juga katalis. Let's say Betul. sebuah company dia punya switch katalis juga. Bisa nggak sih William katalis itu di manage di Meraki ini di dashboardnya? Oh, Seperti itu. ya, jadi untuk firmware yang latest firmware dari Meraki dan Catalyst ini, jadi switch Catalyst khususnya yang dari 9300, 400, bahkan 200 juga, 9500 dan 600 itu sudah bisa kita manage dari dashboardnya Meraki. Jadi kita bisa lihat single dashboard visibility-nya dari Meraki ini. Kita juga bisa lakukan ping test begitu. Lalu monitoring untuk switch-nya. Jadi lebih visibility kita bisa untuk Catalyst itu. Katalis ya. Betul. Oke. Bahkan untuk wireless, Catalyst wireless juga kita udah support Juga untuk ya. masuk ke dashboardnya Meraki. Oke, wah keren banget nih. Nah William, tadi kan katanya mau demo nih. Mungkin Oke. boleh coba langsung ke demonya biar rekan-rekan di rumah yang nonton ataupun yang di kantor bisa lebih kebayang nih gimana sih bagusnya fitur-fitur dari switch Meraki ini. Iya. Nah ini untuk katalisnya yang kita sudah ada di dashboard. Oke, sudah terkoneksi itu katalisnya ya. Betul. Iya. Oke. Nah ini switch katalis yang sudah terpasang di existingnya. Untuk contoh ini katalis 9300 ya. Ya. Gitu. Nah portnya kita bisa lihat langsung secara visual mana yang aktif. Mungkin ini belum ada yang aktif ya. 24. Oke, ini ya. Iya. Oke. Wah, seperti ini ya view-nya gitu sangat Betul. jelas. Nah ya. ini untuk portnya kita bisa langsung Oke. melihat akses atau trunking, kita bisa lihat di sini. Lalu untuk topologi discover-nya nih, yang ciri khasnya dari switch Meraki ini kita topologi discover. Ini sangat memudahkan sih kita untuk mencari Permasalahan yang tadi itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada Nah. trouble atau misconfig bisa kita lihat di sini ya. Nggak Betul. perlu kita cek satu-satu. Nah, bisa kita lihat semua perangkat dari Meraki ini sudah terkoneksi ya. Dan ini topologi discover ini otomatis. Oke. Jadi begitu kita pasang, ini langsung jadi di cloud-nya gitu. Dan langsung ngecek ya itu maksudnya Iya. kalau misalkan ada misconfig atau apa Betul. seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ini ada yang kuning nih. Ini kalau kuning tuh warning nih berarti. Oke. Ada permasalahan di Oh, dan ada informasinya ini, juga langsung. ya. Port 24 dari switch ini not using the same VLAN. Jadi ke uplink-nya dia ada salah config di VLAN misalnya Oke. begitu. Jadi ada beberapa user yang VLAN-nya istilahnya nggak lewat dari core. Nah itu bisa bermasalah, bisa tidak terkoneksi begitu. Oke, jadi dengan fitur ini tuh sangat memudahkan untuk Betul. tim networking lah ya, Iya. tim, untuk mengetahui gitu Betul. gimana. Kalau yang secara tradisional kita pasti kan ngecek dulu switch dari distribusi ini VLAN mana yang lewat, Oke, mana saja iya, yang iya, lewat, iya. lalu di switch akses ini mana saja yang lewat. Betul. Kita akan bedakan, oh VLAN ini nggak ada di listnya core gitu, tapi di akses sudah ada, berarti ini kan kita belum melewatkan VLAN-nya dan itu makan waktu sih banyak. Oke. Kalau di sini kita langsung disajikan. Jadi dari
kita tinggal sorot warning ini, kita langsung diberikan VLAN-nya tidak Bisa sesuai langsung, gitu. oke, bisa langsung tahu apa yang harus Iya, dilakuin ya, betul. William ya. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan itu tadi yang sudah kita bahas terkait Meraki Switch, full stack Meraki Switch gitu ya. Mulai dari capability-nya dan benefit terhadap company itu seperti apa gitu ya dengan menggunakan Meraki Switch ini. Kemudian untuk dari sisi monitoring dan dari sisi adaptive policy. Tapi mungkin yang highlights paling istilahnya paling kerennya gitu ya, yaitu tadi ya untuk health check monitoringnya, Health check, topologi discover. topologi gitu. discovernya Betul. itu sangat memudahkan untuk tim IT networking mengetahui kondisi dari network dari hardware yang terpasang ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dari episode kali ini ya, William. Iya. Semoga episode ini bermanfaat, pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman, rekan-rekan yang ada penonton. Sampai jumpa lagi, saya Edita. Saya William. Kita undur diri, pamit.